Oke, hari ini pada kesempatan kali ini kelompok kami dari kelas rekayasa desain D4 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu Desk Organizer. Kami terdiri dari kelompok saya sendiri Theodorus Wilmer, terus ada Bintang Pamungkas dan Andreas Adi. Bisa dilanjut. Oke, ini kerangka besarnya. Bisa dilanjut lagi. Oke, rumusan masalah pada kali ini. Permasalahan terjadi pada di kantor, kebanyakan ketika peralatan meja kantor tersebar dan tercecer di mana-mana. Oleh karena itu, kelompok kami membuat dan merencanakan suatu produk untuk lebih meminimalisir kekacauan dan lebih mengorganisasikan peralatan-peralatan yang ada di meja kantor seperti alat tulis, kertas, dokumen, dan lain-lain. Boleh dilanjut? Oke, ini ada kebutuhan penting desain yang mendukung selama manufaktur. Alatnya yaitu ada penggunaan aplikasi SolidWorks untuk mengedit dan membuat gambaran sketsa di SolidWorks mengenai produknya, dan juga ada gergaji, amplas, sarung tangan, penggaris, atau meteran untuk mengukur kayunya. Dan bahannya ada kayu, lem, paku, dan vernis. Bisa dilanjut. Untuk konsep alternatif yang tidak terpilih itu terdapat 4 konsep alternatif, yaitu yang pertama alternatif 1 dengan pewarnaan menggunakan pilox, bahan akrilik dan alas kaca. Yang kedua alternatif dengan pewarnaan pilox, material akrilik dan bahan alas plastik. Dan untuk ketiga yaitu pewarnaan menggunakan pilox, bahan akrilik dan alas menggunakan LDF. Dan terakhir alternatif 4 yaitu pewarnaan menggunakan pilox, material kayu dan alas bermaterial kaca. Untuk konsep akhir yang dipilih yaitu menggunakan material LDF sebagai bahan dasarnya, kemudian menggunakan kayu untuk digunakan sebagai alasnya. Untuk desain desk organizer ini kami menggunakan membuat desain yang dapat menyimpan dua slot untuk dokumen atau dokumen yang berukuran kertas A4, kemudian 3 tempat untuk meletakkan alat-alat tulis. Lanjut. Berikut desain rinci. Terdapat cara menggunakan desk organizer. Caranya cukup simpel, cukup meletakkan seperti dokumen diletakkan di tempat dokumen serta alat tulis yang ditempatkan di tempat alat tulis yang sudah disediakan. Lalu kita akan cara mengkonstruksi produk dari Desk Organizer. Untuk membuat produk Desk Organizer, persiapan paling utama adalah menyiapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan sebelumnya untuk mendukung manufaktur produk tersebut. Setelah itu, buat gambar sketsa tiap part dan beri ukuran pada kertas untuk memudahkan membuat tiap partnya. Setelah semua part jadi dan sudah terpotong, gunakan gergaji pastikan sesuai dengan ukuran yang dibuat di SolidWorks. Amplas semua part secara halus. Setelah itu, sambungkan tiap part dengan menggunakan lem atau paku. Setelah semua part sudah disambung menjadi satu bagian, lalu untuk finishing kita menggunakan vernis produk Desk Organizer pada produk tersebut. Berikut ini adalah penyajian pandangannya. Yang pertama itu ada bagian alas Desk Organizer-nya menggunakan kayu yang lebih tebal bertujuan agar lebih kuat dan dalam menahan beban. Dan yang kedua itu di bagian belakang alas produk disambung menggunakan paku supaya tidak mudah patah dalam menahan beban. Desain rinci di bagian hasil eksperimen. Pengerjaan dilakukan dengan durasi waktu kurang lebih dari 6 hari yang berbeda.
mengubah material bawah kayu triplek menjadi kayu yang lebih tebal, dan mengubah finishing produk memakai varnish. Kesimpulan yang didapat setelah eksperimen yaitu mengukur panjang lebar kayu menggunakan meteran panjang serta menggunakan pensil. Yang kedua, setiap bagian part potongan yang telah dipotong harus diamplas untuk menghasilkan kayu yang halus. Lalu menyambung seluruh bagian part menggunakan paku dan lem. Dan yang terakhir adalah finishing produk menggunakan varnish. Dan di sini kita masuk dalam ringkasan. Kelebihan desain produk Textile Designer yang dibuat memiliki beberapa desain untuk menunjang pekerjaan kantor, diantaranya memiliki beberapa sekat penyimpanan dengan ukuran berbeda, memiliki bentuk solid kotak sehingga cocok untuk ditaruh di atas meja, dan juga produk desk organizer ini tidak terlalu berat, oleh karena itu mudah dipindahkan. Lalu ada kuantifikasi sasaran performansi. Yang pertama itu ada total part 11 dengan 4 paku. Dimensi produk kurang lebih 23 kali 22,5 kali 25 cm. Untuk biaya produksi yang kita dapat itu kurang dari 70.000. Oke, Dan di berikutnya sini ada ringkasan dari deskripsi strategi pada kompetisi final. Di sini kita dalam menentukannya memakai produk harus dapat menampung berbagai macam peralatan seperti tadi yang berbeda-beda, itu file, berkas, alat tulis seperti pensil, pulpen, dan lain-lain. Dan juga harga jual harus tetap terjangkau. Untuk harga jual sebisa mungkin tidak kurang dari harga produksi produk sendiri. Yang ketiga, produk harus dapat menjaga keamanan peralatan kantor, seperti tidak mudah rusak ketika ditaruh berbagai peralatan kantor. Oke, selanjutnya berikut ada video dalam manufaktur TKS Desk Organizer yang sudah dibuat. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan ataupun materi. Akan jadi perbaikan kami dalam ke depannya. Terima kasih atas kesempatannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.